Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya sungguh besar bagi kita. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, yang ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesus. Yang manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dari awal kita nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
ini kami menyembah Engkau Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan. Biar kami mau bergirang karena Engkau Tuhan. Satu-satunya penolong kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Dia sumber segala-galanya bagi kita. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Pujilah Tuhan kita, Dia sumber segala-galanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, Membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Katakan bersama-sama, anggur baru Dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Engkau sumber, Sebab Engkau Allah sumber segalanya. haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Marilah pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
Haleluya. Kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Kuasanya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau yang membentuk kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami mau mengatakan hidup kami ini semata-mata karena kasih-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami saat ini semua karena kasih-Mu. Kalau sampai pagi hari ini kami masih boleh menginjakan kaki kami di rumah Tuhan, itu semua kasih. Hidup kami sungguh adalah perjalanan dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan jika sebentar Tuhan, Engkau akan berkata-kata kepada kami, itu semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan berkata-kata. Engkau sendiri yang akan mengurapi. Engkau sendiri yang akan menjamah kami. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong kami, menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan jam ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada satu buku yang saya membaca dan di dalam buku itu ada kutipan dari John Stott. John Stott itu adalah seorang teolog yang sangat terkenal. Dan John Stott ini menanyakan satu pertanyaan yang saya cukup tertarik dan saya mengatakan benar juga gitu ya. John Stott mengatakan demikian. Kalau pada malam hari kita jalan di jalan-jalan gitu ya. Kemudian kita mulai melihat di sekeliling kita ada rumah. Dan kemudian rumah-rumah itu gelap. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Waktu malam hari kita berjalan dan kita melihat kondisi di sekeliling kita, rumah di sekeliling kita gelap. Apa yang timbul di dalam pikiran kita? Pertanyaan apa yang muncul di dalam pikiran kita? Kira-kira apa? Apakah kita tanya, kok gelap ya? Kemungkinan besar yang akan kita tanyakan adalah di mana lampu? Betul ya? Di mana lampu? Kok bisa nggak ada lampu yang nyala? Kalau malam, ya sudah pasti gelap. Sehingga di dalam kegelapan malam, apa yang paling berfungsi dan apa yang bisa membuat sesuatu itu menjadi signifikan? Lampu. Tanpa lampu, kondisi tetap akan gelap. Kita nggak bisa bertanya, kita nggak bisa menyalahkan, kenapa kok malam gelap? Nggak bisa, malam ya gelap. Kita nggak bisa juga menyalahkan kok rumah itu gelap. Rumah itu nggak ada hubungan dengan lampu. Rumah itu cuma bangunan ya gelap, memang malam. Jadi pertanyaannya adalah lampunya pada kemana? Kok pada nggak nyala sampai suasana situasinya menjadi gelap. Juga pertanyaan yang berikut. Kalau ada daging
kita beli daging di pasar. Kemudian daging itu menjadi busuk. Pertanyaannya apa? Daging itu pasti busuk kalau kita diamkan. Betul apa enggak? Itu udah pasti. Pertanyaannya adalah bukan kok daging itu busuk. Kita udah tahu kalau daging itu didiemin aja gak diapa-apain pasti busuk. Pertanyaannya adalah di mana garam? Seandainya ada garam, maka daging ini tidak akan busuk. Betul? Sama sekarang pertanyaannya. Mari kita lihat kondisi dunia di sekeliling kita. Gak usah jauh-jauh dunia. Mari kita perhatikan lokasi RT, RW, kecamatan, kelurahan, kota, kabupaten, di tempat di mana kita tinggal. Gimana keadaan orang-orangnya? Apakah di sana, di situ ada banyak kejahatan? Ada banyak ketidakberesan? Pada waktu itu terjadi di sekeliling kita, maka pertanyaannya bukanlah kenapa orang-orang tetangga-tetanggaku kok pada jahat-jahat? Kenapa tetanggaku kok bisa mereka itu saling bunuh? Kok bisa orang yang di sebelah sana itu kok gak punya hati nurani? Kok bisa orang itu tahu anaknya begitu kok didiemin aja? Kok bisa? Pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaannya adalah pada waktu kita melihat di sekeliling kita kondisinya kurang baik, tidak baik. Maka yang menjadi pertanyaan adalah di mana gereja? Di mana gereja? Seperti malam yang ditanya di mana itu terang. Seperti daging yang ditanya di mana itu garam. Kalau dunia menjadi bobrok, maka pertanyaannya adalah di mana itu gereja? Adakah gereja melakukan sesuatu? Gereja yang adalah garam, gereja yang adalah terang. Adakah gereja melakukan sesuatu? Siapa gereja? Kita. Kita adalah gereja. Apakah ini sudah ada di dalam kehidupan kita? Jujur pada waktu saya baca, saya terus pertanyaan ini menggelitik. Pertanyaan ini betul-betul nancep gitu ya. Bener ya. Berapa banyak di antara kita pada waktu kita melihat kejahatan demi kejahatan. Pada waktu kita melihat hal-hal yang kita tahu itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Komentar yang mudah muncul keluar dari mulut kita, dari benak kita, dari pikiran kita, dari hati kita adalah, kok bisa ya orang begitu? Tuh orang di mana ya hati nuraninya? Orang kok gak punya perasaan sama sekali ya? Kok bisa ya? Orang yang sudah dilahirkan begitu dibunuh. Kok bisa seorang anak memperlakukan begitu kepada orang tuanya? Pertanyaannya adalah apa? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kenapa ya dia begitu? Aku gak begitu loh. Aku gak mungkin loh punya perasaan begitu loh. Aku jangankan begitu. Lalat aja rasanya ada di iniku aja aku gak berani bunuh loh. Apalagi orang.
Berapa banyak di antara kita pemikirannya adalah seperti itu. Tetapi mari sekarang kita mau betul-betul jujur. Pada waktu kebobrokan demi kebobrokan terjadi di sekeliling kita, seharusnya pertanyaan besar yang harus muncul dari pikiran kita adalah, sudahkah kita melakukan sesuatu? Sudahkah kita membawa terang dan garam itu? Kita tahu bahwa kita ini adalah aset surga. Ya, mari PPT-nya. Kita ini adalah aset surga. Kita ini adalah orang-orang kepunyaan Allah. Kita ini adalah milik yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan yang berharga di mata Tuhan ini tidak langsung diambil oleh Dia, tetapi masih ditempatkan di dunia ini. Aset Tuhan yang begitu berharga adalah kita, umat yang telah ditebus. Sengaja ditaruh di dunia ini, di tengah-tengah dunia yang bobrok ini ditaruh agar supaya apa? Kita betul-betul dapat menjadi aset surga di sini. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23, kita tahu bahwa sebab upah dosa itu adalah maut. Alkitab katakan upah dosa maut, berarti semua kita paham betul bahwa orang-orang yang tadi kita katakan, kok bisa ya? Kok bisa gini ya? Kenapa ya dia begitu ya? Ya ampun, masa sih? Hah? Iya ya, ya ampun. Yang kita suka komen seperti itu. Tahukah kita bahwa mereka semua sekarang ini sedang berjalan. Entah ada yang lambat, entah ada yang cepat, tetapi so pasti mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Mereka sedang mengalami satu hal yang akhirnya maut ada di depan mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, sekali lagi, penuh dengan pertanyaan sekarang. Waktu kita tahu mereka sedang menuju maut, slow but sure, pasti mereka menuju maut. Apa yang muncul di sini? Apa yang muncul di dalam hati kita? Waktu kita lihat orang berduyun masuk ke jurang maut. Pemandangan ini. Apa yang muncul? Bodoh. Bukan urusanku. Saya yakin pasti enggak. Karena apa? Kalau kita lihat sesuatu aja. Misalnya ada orang lewat nyebrang. Terus tahu-tahu ada ini. Saya yakin. Khususnya yang perempuan-perempuan pasti udah begitu. Udah apa, tangan pasti udah nutupin muka, udah nutupin mulut, udah takut. Karena apa? Kita tahu, nyaris. Berapa banyak kita di WA mungkin mendapatkan video-video singkat yang orang udah mau nyerempet ini, kita ngelihatnya aja saya udah aduh. Nah, gambaran yang seperti inilah yang sekarang sedang terjadi di dunia kita. Di mana orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita tahu mereka tidak dalam hidup dalam kebenaran, mereka itu sedang menuju kepada jurang maut. Dan Yesaya 59 ayat yang ke-16 mengatakan, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela.
maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, keadilannya lah yang membantu dia. Perhatikan bahwa Tuhan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil dan ia tertegun. Karena apa? Enggak ada yang bela. Lihat semua orang sedang berduyun masuk ke dalam maut. Gambaran yang seperti ini yang kita tahu, di mana ada banyak umat tebusan Tuhan, di mana ada banyak aset surga, dan Tuhan tertegun. Kok gak ada satupun yang bela? Gak ada satupun yang menyelamatkan. Gak ada satupun yang berbuat sesuatu. Gak ada satupun yang narik. Gak ada satupun yang ngingetin. Tuhan tertegun melihat ini semua. Dan kalau kita melihat di dalam Yehezkiel 22. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian ini terjadi pada bangsa Israel, di mana bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang bobrok. Seharusnya mereka hanya menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka mulai menyembah kepada berhala. Seharusnya mereka sudah diingatkan pertama kali keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah bilang gak boleh kawin dan mengawinkan, gak boleh menyerahkan anak laki, menyerahkan anak perempuannya kepada mereka. Tetapi mereka sudah mulai mingle, mereka sudah mulai nyatu, mereka sudah mulai kawin campur di antara mereka. Nah, ini membuat Tuhan menjadi marah luar biasa. Dan di dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan mencari, mata Tuhan mencari, adakah orang yang membangun tembok? Tuhan mencari, adakah orang yang membela? Tuhan mencari, adakah orang yang berdiri untuk agar supaya semua kegeraman yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel itu tidak terjadi, tapi Tuhan tertegun karena tidak ada seorang pun. Kira-kira saat ini kita lihat bagaimana kondisi, ya gak usah jauh-jauh bangsa kita, Kota Batu saja. Bagaimana kondisi Kota Batu? Kira-kira apakah Tuhan geram melihat ini semua? Dengan kejadian demi kejadian yang itu gak sesuai dengan maunya Tuhan. Dan Tuhan saat ini sedang mencari seseorang yang betul-betul mau menjadi pembela. Jadi di sini kita melihat bahwa apa? Apa yang saya maksudkan tadi bahwa menjadi seorang pembela. Menjadi seorang pembela itu adalah menjadi seorang pendoa syafaat. Apa itu menjadi pendoa syafaat? Menjadi pendoa syafaat adalah orang yang apa? Orang yang datang. Orang yang datang kepada Tuhan memohon belas kasihan, memohon anugerah, memohon kasih karunia-Nya agar supaya Tuhan tidak menyatakan kegeramannya. Kepada siapa? Kepada
orang yang saat ini bebannya kita pikul, kepada satu daerah, kepada satu kota, kepada satu negara yang saat ini sedang kita pikul, yang sedang kita doakan ini, yang kita sekarang sedang meminta ini. Itu adalah doa syafaat. Jadi menjadi pendoa syafaat itu adalah panggilan yang sangat mulia. Ada banyak panggilan yang mulia, tetapi saya mau mengatakan bahwa pendoa syafaat itu adalah salah satu panggilan yang sangat mulia. Dan untuk menjadi pendoa syafaat tidak dibutuhkan keterampilan. Kita nggak bisa musik, nggak apa-apa. Kita nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa. Kita nggak pinter, nggak apa-apa. Kita nggak bisa berjalan, nggak apa-apa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Tetapi Tuhan mau saat ini ada orang yang dengan satu kesadaran yang penuh. Bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak orang sedang berjalan menuju kepada jurang maut. Dan sementara kita punya terang. Kita adalah garam. Kita adalah terang dunia. Kita adalah aset surga. Kita adalah orang yang punya koneksi dengan Bapa di surga. Dan Tuhan mau kita menjadi pendoa syafaat. Agar supaya kegeraman Tuhan tidak ditunjukkan, tidak diberikan kepada mereka-mereka yang kita tahu upah dosa adalah maut. Dan Filipi pasal yang keempat mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita tahu Allah kita, Bapa kita tidak akan melakukan apapun sampai apa? Sampai kita berdoa. Karena dikatakan bahwa apa? Nyatakan dalam segala hal. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa. Kita mau ingin A, ingin B, ingin C, ingin D, ingin apa. Tuhan mau kita menyatakannya di dalam doa. Saya pada pagi hari ini betul-betul mau menggugah hati saudara semua. Sebetulnya ada banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena kunci ini ada di tangan kita. Kunci ini diberikan oleh Bapa kita di surga. Bapa kita di surga cuma nyari siapa yang bela. Siapa yang mau bangun tembok. Siapa yang mau nyatakan keinginannya. Keinginan apa? Keinginan agar supaya apa? Agar supaya mereka-mereka yang pasti masuk dalam maut itu nggak jadi masuk dalam maut. Karena apa? Di sini ada kasih. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama dan kedua, pertama-tama aku menasihatkan, ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Timotius waktu itu tinggal di satu tempat yang cukup sulit untuk dia bisa melakukan ibadah itu dengan betul-betul lurus gitu. Karena apa? Pemujaan berhala di sana begitu kuat. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Timotius, kamu lihat kondisi tempat di mana kamu melakukan perintisan gereja nih seperti ini. Orang-orangnya nih semua pada nyembah-nyembah semua nih. Yang gak benar begini. Nah, Paulus bilang, oleh karena itu kamu mesti doa syafaat.
Buat siapa? Buat raja-raja, buat pembesar-pembesar, buat orang-orang. Supaya apa? Supaya kamu dapat hidup tenang dan tentram. Di dalam apa? Dalam segala kesalehan dan kehormatan. Karena untuk terus menjaga kesalehan dan kehormatan itu menjadi barang langka. Sama seperti kita sekarang ini. Untuk kita betul-betul untuk hidup benar lurus. Itu menjadi barang langka sekarang. Sekarang orang udah modified. Modifikasi. Ya bohong-bohong putih mah gak apa-apa. Bagus ya omongannya bohong putih. Ya kita bohong-bohong untuk kebaikan gak apa-apa. Bagus juga ya. Plesetannya bohong-bohong buat kebaikan gitu. Bohong tapi putih. Bohong tapi buat kebaikan. Bohong tapi buat ya kebersamaan. Bohong buat ini. Itu buat saya itu tipu daya iblis. Bohong it's bohong. Nah, sebetulnya kondisi kita gak beda jauh dengan mereka. Untuk kita terus bisa menjaga hidup saleh dan hormat di mata Tuhan. Itu bukan lagi barang yang mudah saat ini. Dan Alkitab mengatakan kalau kita mau hidup tenang dan tentram di tempat di mana saat ini kita berada. So mau atau gak mau kita mesti menaikkan doa syafaat kita buat tempat di mana kita tinggal. Supaya apa? Keadaan kita tenang dan tentram. Amin. Amin. Jadi saya harap sampai di sini kita betul-betul memahami panggilan kita. Bahwa ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Waktu Tuhan mengatakan kita ini adalah imamat yang rajani. Apa arti imamat yang rajani? Kita nih imam. Imam itu adalah yang membawa seluruh dosa-dosa dari umatnya itu taruh di sini. Kemudian diserahkan di bawah kaki Tuhan. Kita ini adalah imam. Imamat yang rajani. Kita sekarang sedang membawa, sedang memikul segala sesuatu hal yang saat ini sedang dipikul oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang mereka adalah buta dan mereka gak tahu apa yang sedang mereka melakukan. Mereka sedang mengarah kemana mereka gak tahu. Tapi kita tahu persis, exactly we know kemana mereka pergi. Dan saat ini kita bawa pikul itu, ambil kuk itu dan kita bawa. Dan kita serahkan itu di bawah kaki Tuhan. Agar supaya apa? Tuhan mendengar doa kita karena kita aset surga. Dia mendengar doa kita. Dan waktu dia mendengar doa kita, maka Tuhan memberikan kepada kita ketenangan dan ketentraman. Amin. Umumnya kita berdoa saat ada krisis. Itulah sebabnya mengapa kita mengalami krisis. Jangan ada krisis dulu baru kita berdoa. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dulu sebelum ada krisis. Saya ingat pada waktu saya waktu itu saya ada di Blitar, Pak Gatut ada di Madiun. Tengah hari saya waktu itu sedang hamil anak pertama. Sementara saya sedang diam begitu ya, duduk. Tahu-tahu Tuhan bicara doa buat Gatut. Saya lihat jam. Ini jam bukan jam dia sedang melayani. Ini jam dia sudah selesai melayani. Jadi kalau sudah selesai melayani mau doa apa lagi gitu ya. Biasanya orang doa kan pada waktu sebelum melayani atau pada saat melayani. Oke, di backup dengan doa. Begitu. Tapi ini udah selesai pelayanan, pasti juga udah selesai makan, udah selesai pelayanan, pasti sekarang lagi di jalan, begitu. Tapi Tuhan bilang doain. Jadi waktu itu saya terus berdoa. Memang betul. Gak lama setelah itu saya ditelepon. Ya, berapa jam setelah itu ditelepon kalau Pak Gatut tabrakan. Tapi yang luar biasa adalah apa?
bertabrakan dengan truk yang besar. Sementara mobilnya itu Hijet 1000 yang jalan aja koplok begitu, kena nggak usah deh kesenggol. Truk lewat aja tuh udah Hijet tuh udah begini nih, udah oleng begini. Apalagi brek begitu ya. Ini bener-bener brek, ringsek. Tapi puji Tuhan, 6 orang yang ada di dalam mobil semua selamat. Tidak ada satupun yang cedera yang seperti apa, darah ya. Pak Gatot juga tangan ada dijahit di sini. Tapi gak apa-apa begitu. Gak sampai masuk rumah sakit yang gimana bermalam juga enggak gitu. Jadi mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang naikkan doa syafaat terlebih dahulu sebelum kita mengalami krisis. Seringkali Tuhan membatalkan hukuman saat umatnya berdoa dan memohon. Yuk sekarang kita belajar gimana sih sebetulnya cirinya pendoa syafaat. Sekilas saya akan menyatakan bahwa yang namanya cirinya pendoa syafaat, yang pertama dia pasti harus kenal Tuhan. Gak mungkin gak. Panggilan untuk menjadi pendoa syafaat itu pasti udah datang dari Tuhan sendiri. Nggak mana mungkin, kalau nggak ada kasih nggak akan kita jadi pendoa syafaat. Kalau di sini nggak ada kasih, bodoh amat ketemu pirang perkoro, ibaratnya emang gue pikirin urusan orang, urusan gue sendiri juga udah banyak, ngapain ngurusin urusan orang. Jadi bicara soal berdoa syafaat itu nomor satu udah pasti datang dari Tuhan. Kita kenal siapa Tuhan kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kita tahu bahwa ini adalah maut ujungnya. Tapi sekalipun maut ujungnya, tapi kita kenal bahwa Dia adalah Allah yang pengasih, yang penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kita masih kenal nih dengan Tuhan kita. Dan tahu pada waktu Abraham. Pada waktu Abraham minta tolong kepada Tuhan mengenai Sodom dan Gomora. Tuhan jangan dong. Nah, dia tahu firman tuh. Dia bilang, gak mungkin kan, masa Tuhan mau hancurin satu kota, orang benar masa mau dihancurin bersama-sama dengan orang fasik. Gak mungkin kan. Jadi kenal Tuhannya. Gimana kita bisa kenal Tuhan? Baca firman. Kalau seorang pendoa syafaat, gak mungkin dia seorang yang gak tahu firman. Kalau dia gak tahu firman berarti dia bukan pendoa syafaat. Karena pendoa syafaat itu dia harus tahu firman. Karena apa yang diminta itu haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Hati Tuhan. Makanya pada waktu Abraham ngomong, Tuhan kalau ada 50 selamatin. Oke ada 50 gue selamatin. Oh gak ada ya. 45. Oh gak ada ya. 40 gak ada ya. 30 gak ada ya. 20 gak ada juga ya. 10 gak ada juga. Udah 10 kita lihat Abraham diam. Kenapa Abraham gak nawar? 5 Tuhan 5. 2 Tuhan 2. 1 Tuhan 1. Kenapa Abraham gak? Abraham kenal siapa Tuhan. Untuk kota sebesar Sodom dan Gomora, kalau sampai 10 orang benar aja gak ada, itu udah kebangetan. Itu sebabnya seorang pendoa syafaat adalah seorang yang mesti membaca firman. Dia punya hubungan dekat dengan Tuhan sehingga dia tahu bagaimana dia harus datang bersimpuh di bawah kaki Tuhannya. Yang kedua, dia adalah orang yang berdiri di antara dua pihak. Ini kayak bridge gitu ya. Dia adalah kayak jembatan, ngurusin yang ini, ngomong kepada yang ini, ngurusin yang ini, ngomong kepada yang ini. Jadi di antara dua pihak, antara surga dengan neraka, antara terang dengan gelap, antara kasih karunia dengan murka. Dia adalah orang yang berdiri di antara dua ini. Itu sebabnya seorang pendoa syafaat adalah seorang yang boleh kita katakan kita harus juga dukung seorang pendoa syafaat. Supaya dia terus ada di dalam lindungan Tuhan. Karena cukup banyak pendoa-pendoa syafaat adalah orang-orang yang pada akhirnya mereka juga ada peperangan kerohanian, ya, peperangan rohani di dalam kehidupannya antara gelap dengan terang itu berperang gitu. Di situ dia berdoa sungguh-sungguh dan pada akhirnya pendoa syafaat bisa juga menjadi target di situ. Jadi dia berdiri antara dua gap dan pendoa syafaat adalah seorang yang berkorban. Dia berkorban.
korban segala sesuatu, korban perasaan. Dia korban waktu. Seharusnya ya daripada doa, mungkin orang sekarang saya heran ya, orang-orang sekarang tuh seneng. Saya heran orang lihat HP tuh, kok HP bisa terus dilihat. Saya pertama-tama bingung, apaan sih yang dilihat, kok terus dilihat, apa gitu yang dilihat. Waktu tak lihat gitu apa sih. Ternyata saya ini memang rodok gaptek ya, saya ini gak terlalu pinter gitu-gitu nih, gak ngerti. Jadi saya lihat ternyata itu di Facebook, di Instagram itu ada yang namanya short, ada yang namanya reels tuh gak habis-habis ternyata kalau dilihat terus gitu. Saya terus ngomong begini, kamu tuh loh liatin kayak gitu. Satu hari itu menarik, sangat menarik. Karena cuma as a matter of sekian detik, ganti lagi. Itu menarik, tapi saya bilang, tapi apa faedahnya untuk kehidupan kita? Tidak ada. Apa faedahnya untuk kehidupan dunia ini? Nggak ada. Apa keuntungannya untuk kekekalan? Nggak ada. Saya bilang daripada you spend time, buang waktu berjam-jam untuk liatin seperti itu. Apa nggak lebih baik you ambil 1 jam you berdoa, menjadi pendoa syafaat, pikul beban mereka. Dan kemudian kita bawa itu di dalam Tuhan agar supaya pada akhir Tuhan mendengar. Dan ada ketenangan, ada ketentraman di tempat di mana kita tinggal. Ada orang-orang yang kemudian bertobat. Bukankah itu merupakan sesuatu yang jauh lebih berharga? Seorang pendoa syafaat adalah seorang yang memikul beban orang lain. Pendoa syafaat beda dengan seorang pendoa. Pendoa itu adalah cuma mendoakan. Oke, saya berdoa buat ini. Tapi gak mikul beban. Tapi pendoa syafaat itu mikul beban. Kalau kita baca Daniel, kita baca Ezra, kita baca Yehezkiel, di mana itu adalah dosa-dosa umat Israel. Tetapi Daniel mengatakan, Tuhan kami berdosa. Ezra mengatakan kami berdosa. Sudah sepantasnya kami dipermalukan. Sudah sepantasnya kami dikutuk. Sudah sepantasnya kami didapat murka. Sudah sepantasnya kami ini mengambil itu, mengambil beban itu yang seharusnya milik orang ditaruh di sini. Itu semua dilakukan oleh Yesus Kristus pada waktu Dia menyelamatkan kita. Dia datang kepada Bapa. Dia berdiri di antara dua kubu, Bapa dengan kita yang berdosa. Dia angkat beban itu. Dia mengorbankan kehidupannya. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita mesti menyangkal diri kita, memikul salib kita dan mengikut Dia. Sangkal diri kita. Kadang-kala untuk puasa aja susahnya setengah mati. Sangkal diri kita. Mau lihat lagi short reels lagi, mau lihat YouTube lagi, sangkal diri kita, sangkal diri kita, sangkal diri kita. Mau ini sangkal diri kita dan kita datang kepada Bapa. Pendoa syafaat adalah aset penting di surga. Saudara, Tuhan menaruh harap yang sangat besar. Saudara semua adalah imamat yang rajani. Saudara semua adalah aset surga. Jika dunia sekeliling kita dalam keadaan bobrok, pertanyaannya bukan kenapa mereka bobrok. Pertanyaannya, di mana pendoa syafaat? Kita tundukkan kepala. Kita mau naikkan lagu haleluya, haleluya, haleluya 12 kali. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Amin, amin. Haleluya. 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 Amin, amin.
kami yang ada di dalam surga, ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Apabila tidak ada gerakan sama sekali di dalam kehidupan kami, sementara mata kami sedang melihat ada begitu banyak orang berduyun-duyun masuk ke dalam kerajaan maut. Bapa, saat ini kami datang di bawah kaki-Mu. Kami memohon ampun untuk kesalahan yang saat ini daerah kami melakukan. Ampuni. Ampuni kami kurang menjadi terang. Ampuni kami kurang menjadi garam. Ampuni kami kurang berperan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ampuni kalau kami banyak menghabiskan waktu-waktu kami untuk hal-hal yang sama sekali tidak sedang menunjukkan bahwa kami adalah imamat yang rajani. Ampuni kami kalau kami melakukan hal-hal yang sama sekali tidak sedang menunjukkan bahwa kami adalah aset surga. Ampuni kami. Ampuni Tuhan orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang ada di daerah kami. Ampuni kami, ampuni kami. Dan saat ini Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang pengasih. Engkau adalah Allah yang penyayang. Engkau panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau Allah yang selalu membuka diri-Mu untuk memberikan pengampunan. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan biarlah Tuhan ketenangan dan ketentraman ada pada kota kami. Ketenangan dan ketentraman ada pada keluarga kami. Ketenangan dan ketentraman ada pada daerah kami. Ketenangan dan ketentraman ada pada bangsa dan negara kami. Tuhan, di hadapan-Mu saat ini kami mau mengambil satu komitmen. Setiap hari kami akan mengambil waktu kami. Mungkin kami akan menyangkali diri kami untuk hal-hal yang selama ini kami terikat. Dan kami mulai akan alihkan untuk kami datang kepada Engkau. Menaikkan doa-doa syafaat kami. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan akan membuat kami hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari kami semakin menjadi seorang pembela untuk tempat di mana kami ditempatkan oleh Engkau. Semua yang percaya mengatakan amin. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah.
hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.